طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر. Hutang kepada sesama manusia itu akan terus terkait kepadanya sebelum dibayar. Pak Ustadz, saya punya hutang 10.000. Kira-kira 10.000 wajib bayar nggak Pak? Wajib juga. Makanya kalau ada hutang Pak catat. Saya punya hutang, saya catat tuh Pak. Catat. Misalnya saya kemarin mau ini ngisi minyak, rupanya nggak ada bawa dompet, pinjam duit orang 10.000. Catat tuh supaya apa? Meninggal lawak, nanti ahli waris awak yang membayarkan hutang ini. Makanya ketika ada hutang dibayar. Sesudah itu apa yang harus kita lakukan Ustaz? Langsung jadi bagi warisan? Belum. Apa itu? Al-wasaya bithuluth, yaitu mengeluarkan wasiat dari pemilik harta sepertiga paling banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa yang hadir bersama kita, Desa Semencirim, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua FKSMM Ustadz Muhammad Hendro SHI SPDI, yang sama-sama kita hormati para ustadz yang berhadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, alim ulama, yang saya hormati YouTuber, karena kalau nggak ada YouTuber nih Pak, nggak bisa Wak tengok-tengok lagi ceramah Wak, ya kan Pak? Kalau bisa kita tengok ceramah kan, oh ini salah kemarin nih, bisa kita klarifikasi. Beserta seluruh yang hadir, yang saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang hidup pasti akan mati. Sama dengan orang yang sholat. Ada yang nanya, Ustadz saya sholat tarawih di sana Ustadz, imamnya panjang kali baca ayatnya. Tapi ada juga yang bilang di sana kecepatan Ustadz, singkat-singkat kali sholat tarawihnya. Ada gitu kan Pak? Apalagi yang viral-viral itu ya kan Pak? Jadi macam mana lah ini Ustadz ya? Kami dulu di pesantren wajib sholat tahajud Pak. Jadi kalau udah ustadz yang mimpin sholat tahajud itu, kami udah agak-agak payah di belakang tuh, karena ustadz itu kan panjang ayatnya, ngulang-ngulang hafalan dia. Jadi siap dibacanya Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an. Itu Pak sampai selesai satu rakaat. Awak di belakang lama kali, jam 2 ngantuk-ngantuk tuh Pak. Tapi kalau ustadznya bilang, saya besok nggak bisa mimpin ya, santri aja yang maju. Itu santri terlalu cepat pula. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Oh, terlalu cepat ya kan Pak? Awak belum baca Fatihah lagi Ustaz.
Jadi macam mana tuh Ustaz? Terlepas dari persoalan itu, orang yang sholat bacaan ayatnya panjang, orang yang sholat bacaan ayatnya pendek, yang lama rukuknya, yang enggak terlalu lama rukuknya, tapi sholatnya pasti berakhir, iya kan Pak? Berakhirnya dua, bisa berakhir dengan salam, bisa berakhir darurat. Kalau berakhir dengan salam selesai rukunnya, ya kan Pak? Tapi kalau berakhir darurat, buang angin belum apa-apa. Hidup ini pun sama kayak sholat. Ustadz, bapak itu panjang kali umurnya. Iya, tapi mati juga. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, lampu pastikan padam sendiri. Awak dulu di kampung mana pakai listrik, pakai lampu teplok di dinding, ya kan Pak? Lampu teplok itu dipasang mama itu, asal sore pasang sana, pasang sana, pasang. Kutanya mamaku, mak, kok banyak kali lampunya dipasang? Kata mamaku, biar terang nak. Yang mana ini jam berapa matinya nih mak? Beda-beda nak. Kalau yang itu matinya jam 6, kalau yang itu jam 7 sampai itu. Kalau yang itu nak, itu jam 8, 9 enggak mati, harus kita matikan duluan, kata mamaku. Saya tanya, mak, kenapa ini duluan yang mati? Padahal apinya lebih besar ini, mak. Jangan kau tengok apinya yang menyala, nak, tapi tengok minyaknya yang mau habis. Kita pun gitu, Pak. Jangan Bapak bilang, semalam ku tengok Ustadz itu ceramah menggelegar, suaranya keras, tapi mati juga. Jangan bilang gitu. Kenapa? Bukan urusan suaranya yang keras, bukan urusan badannya yang sehat, jatahnya sudah habis. Betul, Pak? Tapi sesudah kematian itu, maka kata Nabi ada satu ilmu yang berkaitan dengannya, yaitu ilmu faraid. Jadi ilmu faraid itu nisful ilmi, kata Nabi, yaitu separuh daripada ilmu. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa separuh dari ilmu itu karena ilmunya berkaitan tentang orang hidup dan berkaitan tentang orang mati. Jadi kalau begitu Pak Ustadz tersangkut-sangkut lah. Iya, setiap orang akan meninggalkan sesuatu yang akan terkait dengan orang lain. Jadi kalau orang yang ketika sudah meninggal dunia, dia meninggalkan hartanya. Sesudah dia tinggalkan hartanya, apakah hartanya kemudian jadi warisan? Tunggu dulu. Karena orang sekarang Pak, kalau ada yang meninggal, sibuk mau bagi warisan. Biar tenang mama kita, kan ini kan udah malam ketiga, kita bagi aja terus warisan itu biar mama kita nanti nggak gawat di sana. Bukan mamanya yang gawat, dia takut gawat, ya kan Pak? Harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu terkait terhadap sesuatu yang nggak lepas dari harta itu. Apa itu? Misalnya dikatakan di dalam kitab Takmilatul Jubdatul Hadis, ya Pak ya. Apa yang dikatakan di situ? Ya ta'allaku bitarikatil mayyit. Ada yang rupanya tersangkut atau melekat pada harta si mayit. Apa yang melekat pada harta itu? Bukan langsung warisan, bukan. Ya ta'allaku bitarikatil mayyit khamsatu huquqil murattabata. Jadi yang terkait dengan harta itu ada 5 hak yang melekat secara berurut. Tunaikan dari yang pertama, walaupun nanti ada ulama yang mengatakan yang kedua tetap lebih diutamakan, tapi diurut tuh Pak di situ. Apa yang melekat? Yang pertama adalah bi'ainit tarikatil mayyit, yaitu yang melekat di bendanya. Jadi benda yang ditinggalkan itu ada yang melekat di situ. Apa itu? Kazakati warrahni wal jinayati. Jadi yang melekat di situ pertama zakatnya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan emas misalnya kan Pak, ibu-ibu kan mau itu, sengaja disimpannya emas, biar nanti kalau ada perlu bisa pakai emas ini. Rupanya emas tadi udah 200 gram disimpannya,
Maka anak-anaknya bilang, ini emas ini kita bagi aja karena kita kan perempuan nih. Udah untuk kau sekian gram. Tunggu dulu, ada nggak yang melekat di emas yang ditinggalkannya itu? Apa yang melekat? Zakatnya. Udah sampai belum haulnya nih? Sampai nggak setahun nih? Sampai belum nisabnya? Sampai rupanya keluarkan zakatnya. Ya Pak ya, itu namanya yang melekat. Sama dengan orang tua meninggal dunia misalnya. Kemudian rupanya waktu orang tua tadi sebelum meninggal dia panen, Pak. Panen misalnya, panen padi misalnya kan, Pak. Ketika panen padi rupanya 3 ton. 3 ton padi tadi. Digilinglah padi tadi, dapatlah misalnya berasnya 2 ton, ya kan, Pak. Sesudah dapat misalnya, bapak tadi senang kali naik pula harga padi, naik pula harga beras. Semangat kali dia pun ikut naikkan ke ke mobil kodisel itu, dia pun ikut sambil nyanyi-nyanyi, dia saking senangnya. Gitu diangkatnya, zanam 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 sat chalna yuhi kasam tumhe kasma kamilna yehi ek chahe bale go badan ho juda meri ho ke hamesha ire na kabe na ke na albi. Ya kan orang senang kan mau nyanyi terserah dia, ya kan Pak. Namanya orang senang. Karena dia nggak fokus dengan yang dia angkat. Sambil nyanyi, kepleset, ditimpa beras dia, meninggal. Ya Pak ya, ini kita buat ceritanya gitu aja, nggak ada yang kayak gini nih. Ini ceritanya aja. Meninggal bapak tadi, anak-anaknya bilang, ini berasnya kita bagi aja ya Wi ya. Kenapa? Karena kan ini beras nih sekian ton, nih bisa kita bagi sekian. Tunggu dulu, keluarkan dulu zakatnya. Apa zakatnya itu? Berarti kalau sekiranya ini beras tadi dia yang mengairinya, dia yang mengurus segala macamnya, maka zakatnya 5%. Tapi kalau ditanamnya saja kemudian tumbuh begitu saja, airnya juga Allah yang kasih, maka zakatnya 10%. Dia tidak harus 1 tahun, dia cukup dengan sekali panen. Jadi macam mana Ustaz? Jangan bagi sebelum keluarkan zakatnya. Inilah kata ulama yang terkait dengan harta yang tinggal tadi, bi ainit tarikatil mayyit, yaitu dengan bendanya. Itu banyak lagi Pak. Apalagi yang terkait dengan harta si mayit tadi, yang terkait dengannya misalnya bi ainit tarikat, misalnya gadai Pak, warohan. Jadi kalau ada orang, kalau sekarang di kampung itu kan banyak orang gadai nggak ada surat-suratnya, ya kan Pak. Pakailah duit kau, ku gadaikanlah apaku ini sama kau, berapa kira-kira bisa? Sawah inilah ku gadaikan. Nanti kasihan kau, sawah ini kau gadaikan tapi kau nggak bisa nanam kan payah. Ya terserah uak lah, gini aja, gadaikan aja sawah ini sama aku, ku kasih kau biar aja kau tetap bersawah, tapi ini sawah nggak boleh kau jual sebelum kau lunasi semua yang kau pakai, ya kan Pak? Rupanya meninggal bapak ini tadi, nggak boleh ujub-ujub ahli warisnya mau jual sawah atau bagi petak-petak sebelum diselesaikan urusan gadainya. Ini nama yang terkait dengan harta si mayit. Apalagi misalnya wal jinayah, pidana. Kalau dulu Pak ada budak itu dijual dulu. Jadi budak itu dijual berdasarkan keahliannya. Jadi kalau makin banyak keahliannya makin mahal budak itu. Jadi gitu meninggal bapak ini, dia punya budak 4. Budak ini tadi mau dijual sama ahli warisnya. Tunggu dulu, tengok dulu budak ini catatan-catatannya. Oh, rupanya dia pernah mukul orang, yang ketika dia mukul maka dikasih denda kepada majikannya yang harus dibayar, ya kan Pak, supaya damai, maka tunaikan dulu baru cerita pembagian budak. Tapi itu pun udah nggak ada sekarang, ya kan Pak. Bagi kita nggak ada udah itu. Apalagi yang terkait dengan harta si mayit. Yang terkait dengan harta si mayit itu adalah al-mu'anut tajhizi, yaitu yang berkaitan dengan fardu kifayah. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu jangan bagi dulu hartanya. Kalau adalah urusan yang terkait dengan penyelesaian terakhirnya, keluarkan dari harta dia.
Ya Pak ya, jadi keluarkan dulu misalnya, tapi bil ma'ruf kata ulama, yaitu dengan cara yang baik. Misalnya ada orang yang meninggal. Kalau sekarang Pak lagi, apalagi nggak ikut STM kan Pak kan, tanah pun nggak ada, beli tanah nggak tuh? Beli. Jadi kalian kalau mau kubur di sini bayar sekitar 2 juta misalnya kan Pak. Udah siap itu, mulai dari perlengkapan, kain kapan, segala macamnya lah. Ketika itu tidak ada dari sumbangan kiri, keluarkan dari hartanya. Tapi kata ulama, illa tajhizu zauzati bil musir, kecuali itu jenazah orang kaya, maksudnya jenazah dari istrinya orang kaya. Jadi kalau misalnya ada orang kaya meninggal, istrinya tidak dikeluarkan dari harta istrinya untuk biaya pemakamannya, paduka dan sebagainya, kecuali dikeluarkan dari harta suaminya, karena masih istrinya ya kan Pak. Walaupun cerai mati, namanya tanggung jawabnya sampai terakhir. Itu yang melekat pada harta. Pak Ustadz, kalau jenazah tadi udah selesai lah tuh Pak Ustadz, ada lagi enggak? Ada. Apa itu? Ad-duyunul mursalatu fid dhimmah, yaitu hutang yang ditanggung oleh pewaris. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, jangan dulu bagi hartanya sebelum kita selesaikan hutang-hutangnya. Hutang itu ada 2. Pertama hutang kepada Allah, kedua hutang kepada sesama manusia. Apa hutang kepada Allah Pak Ustadz? Sama, zakat. Tapi kalau yang tadi Pak terkait dengan bendanya, sekarang terkait dengan orangnya. Berarti macam mana? Bendanya pun nggak ada, tapi karena dia nggak menunaikan kewajiban zakatnya, dia harus keluarkan hari itu dari harta bapaknya yang tidak menunaikan zakat itu. Misalnya, waktu itu mamanya cerita, kita udah berapa kali panen tuh, berapa ton itu misalnya kan Pak. Ini tapi kira-kira mak dikeluarkan nggak zakatnya sama bapak? Oh enggak, 4 kali panen 4 kali nggak dikeluarkan zakatnya. Rupanya hartanya tadi sudah habis, tanahnya udah dijual, orang anaknya sekolah ya kan Pak, udah dijual tanahnya, berarti bendanya udah nggak ada, barang-barangnya udah dijual lah, hasil panen udah dijual. Maka ketika seperti itu apa yang harus dilakukan? Kalau masih ada harta yang ditinggalkan oleh almarhum, maka dari hartanya itu bayarkan zakatnya. Itu namanya hutang kepada Allah. Bendanya udah nggak ada, tapi hutangnya tetap melekat. Apalagi kata ulama, yaitu seperti kafarat. Jadi kalau dia pernah Pak melakukan suatu, misalnya maaf ya, berhubungan suami istri di siang Ramadan. Ini kan berat hukumannya nih Pak. Mulai dari memerdekakan budak nggak ada Pak Ustadz. Puasa 2 bulan berturut-turut, itu pun Pak Ustadz payah, udah dikerjakannya setengah mati, nggak bisa Pak Ustadz. Kelang-kelang 2 hari udah nggak sanggup lagi dia. Berarti dia harus apa? Memberi makan 60 orang miskin. Gitu memberi makan, nggak mau juga dia memberinya. Meninggallah bapak tadi, maka keluarkan dari hartanya untuk melunasi kafaratnya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ahli waris nggak sampai ke situ dibahasnya, Pak. Iya betul kan? Siap dimakamkannya, umumkannya 3 hari. Ada yang terkait utang piutang, kalau nggak ada ya lain cerita. Tapi kalau ada bilang sama kami, tunjukkan bukti. Gitu aja kan Pak? Padahal ada utang yang harus dibayar. Pak Ustadz, kalau kita udah nggak tahu, Pak Ustadz, kalau nggak tahu jangan pula buat repot ahli waris, nggak usah dikorek-korek kali. Tapi kalau tahu atau tanya sikit istrinya tahu, mamanya ini tahu, maka pada saat itu keluarkan untuk bayar hutangnya kepada Allah. Apalagi yang terkait dengannya hutang kepada sesama manusia. Hutang kepada sesama manusia itu akan terus terkait kepadanya sebelum dibayar. Pak Ustadz, saya punya hutang 10.000. Kira-kira 10.000 wajib bayar nggak Pak? Wajib juga. Makanya kalau ada hutang Pak catat. Saya punya hutang, saya catat tuh Pak. Catat. Misalnya saya kemarin mau ini ngisi minyak, rupanya nggak ada bawa dompet, pinjam duit orang 10.000. Catat tuh supaya apa? Meninggal awak, nanti ahli waris awak yang membayarkan hutang ini. Makanya ketika ada hutang dibayar.
Sesudah itu apa yang harus kita lakukan Ustaz? Langsung jadi bagi warisan? Belum. Apa itu? Al-wasaya bitsuluts, yaitu mengeluarkan wasiat dari pemilik harta sepertiga paling banyak. Jadi kalau ada orang meninggal tuh, tanya dulu sama yang terdekatnya, ada wasiatnya enggak? Rupanya dia pernah bilang, nanti kalau aku meninggal dunia, sumbangkanlah untuk pembangunan masjid itu ya, 30 juta ya. Kalau dia tak lebih dari sepertiga, sumbangkan. Kalau dimakan sama ahli warisnya, haram yang dimakannya itu. Sumbangkan. Kenapa harus wasiat Pak Ustadz? Karena kadang istri kita belum tentu setia sama kita sesudah kita mati. Betul Pak? Ada enggak orang ketika baik kali sama istrinya, meninggal bapak tuh istrinya nikah lagi, ada? Ada. Ada enggak kira-kira kalau istri yang meninggal bapak kawin lagi, ada? Nah, itu baru semangat bilangnya. Ada Pak. Berarti macam mana? Dia belum tentu setia mendoakan kita karena dia sudah punya pasangan yang baru. Anak kita kan ada Ustaz. Ada juga anak yang enggak berdoa siap sholat. Ada Pak? Assalamualaikum, pergi aja, nggak sempat doakan bapaknya. Yang lebih parah, anaknya pun nggak sholat dan nggak berdoa. Berarti macam mana Ustaz? Nggak bisa jadi amal kita di sana. Saudara-saudara kita lah Pak Ustaz, saudara kita apalagi. Jadi macam mana? Wasiat. Makanya kita wasiat Pak. Nanti kalau aku meninggal, sumbangkan ke masjid itu 30 juta ya, belikan semen misalnya kan Pak, gitu ditaruh ke masjid tadi, dipakai masjid ini untuk ibadah, mengalir nggak pahalanya Pak? Istrinya lupa sama dia, anaknya sekali-sekali ingat pas hari raya, tapi harta yang dia apakan tadi, wasiatkan untuk pembangunan masjid, mengalir pahalanya kepadanya, maka wasiatnya tunaikan. Tapi wasiat itu kata Nabi tidak untuk ahli waris. Jangan pula kita wasiat, nanti kalau aku meninggal dunia mobilku ini untuk abang yang tertua ya, jangan. Tapi wasiatnya untuk siapa? Untuk di luar orang yang mendapatkan bagian. Kalau bapak saya itu Pak, ingat dia jasa orang. Apa kata bapakku? Nanti kalau bapak udah nggak ada, kata bapakku tuh, dulu waktu bapak merantau ke Tanah Karo, bapak nggak punya uang. Tapi ada yang suka nolong bapak, namanya Wawa ini. Tak siapa bilang bapakku. Nanti kalau bapak meninggal, kalian cari Wawa itu ya. Baik-baik kalian sama dia, bantu dia. Itu wasiat nggak Pak? Wasiat. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka kata Allah di dalam Al-Quran, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Harta warisan tadi Pak yang disebut ini bagian ini, bagian ini, bagian ini, itu setelah dibayarkan hutang si mayit dan sesudah ditunaikan wasiatnya. Jadi kalau ada wasiatnya tunaikan dulu. Pak Ustaz jadi sikit lah harta, ya itulah warisan. Gara-gara aku ceramah kayak gini Pak, jarang orang manggil aku bagi warisan. Kemarin masih banyak betul Pak. Ustaz bisa nggak konsultasi di mana, di Simpang Pemda? Oke, datang aku ke sana. Ustaz bisa. Ini udah nggak ada. Mungkin pertimbangannya banyak kali yang dibilang Ustaz ini berkurang jatah itu kan Pak. Dari 2 miliar jadi 100 juta bagiannya Pak. Bayari utangnya ke Allah, bayari utangnya ke, pokoknya banyak ini. Akhirnya nanti Pak Ustaz udah 100 juta tinggal, masih Ustaz potong lagi wasiat. Ada wasiat dari almarhum 30 juta, bayarkan karena tidak lebih sepertiga. Jadi warisan 70. Pala nggak dia Pak? Asal kali aku ngundang Ustaz nih gitu. Tapi ya begitu Pak, itulah yang harus kita lakukan sebelum kita kemudian membagi warisan. Sesudah wasiat tadi ditunaikannya, maka kemudian pada saat itu sisanya itulah disebut al-irth, yaitu harta warisan. Jadi inilah dia punya bagian. Kalau anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Kalau dia meninggalkan istri, istrinya dapat 1/8 kalau dia punya anak. Kalau enggak punya anak dapat 1/4. Kalau dia yang meninggal istri, suaminya dapat 1/2. Kalau istrinya enggak punya anak. Kalau istrinya punya anak, dia dapat 1/4. Inilah dia warisan yang di sini. Mamanya dapat 1/6, bapaknya dapat 1/6.
Kalau anaknya nggak ada, saudaranya juga nggak ada lebih dari satu, maka pada satu mamaknya dapat sepertiga. Inilah yang disebut sebagai warisan sesudah ditunaikan 4 hal yang terkait dengan harta. Pertama, bi'ainit tarikatil mayyit, yang menyangkut pada bendanya seperti zakatnya, gadainya, pidananya. Kemudian yang kedua yaitu masalah jenazahnya, ya kan Pak? Kemudian yang ketiga yang terkait dengan harta si mayit tadi adalah mengenai hutang-hutang yang ditanggungnya. Yang keempat, tunaikan wasiatnya. Barulah yang kelima, sisanya disebut sebagai harta warisan. Barulah orang bilang, Pak Ustadz, kami bagi warisannya Pak Ustadz kayak gini caranya. Apa caranya? Mamak kami berwasiat. Apa kata mamak rupanya? Nanti kalau mamak meninggal dunia, harta ini kalian bagi rata aja ya. Ada gitu Pak? Boleh. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kata Allah, sudah kuwasiatkan kepadamu pembagian warisan, anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Kira-kira kalau wasiat Allah dengan wasiat mamak kita tinggian mana Pak? Wasiat Allah, tunaikan sesuai wasiat Allah. Pak Ustadz, tapi anak perempuanku Pak Ustadz tiap hari di rumah sama bapaknya, merawat bapaknya Pak Ustadz. Anak laki-lakiku nggak pulang-pulang dari perantauan. Jijik kali aku nengoknya, kata mamaknya tadi. Pas datang mayat tadi, barulah datang anakku dari perantauan. Hari raya pun 3 tahun nggak pulang-pulang Pak Ustadz. Sakit bapaknya, dia nggak pulang. Tapi anakku yang perempuan yang mengurusnya. Masa bagian anakku perempuan lebih sedikit daripada abangnya yang laki-laki? Bisa gitu Pak? Bisa juga orang gitu. Tapi kata Allah, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayahmu dan anak-anakmu tidaklah kau tahu mana yang lebih manfaat bagimu di sisi Allah. Kenapa? Bisa jadi anaknya yang nggak pulang tadi Pak, karena nggak bisa pulang corona. Bisa Pak? Bisa tadi anaknya yang nggak pulang tadi, bapaknya sakit, asal ada pendapatannya, sehatlah bapakku, sedekah dia. Pas meninggal tahu dia bapaknya beramal juga dia. Tapi kan keluarga di sini nggak tahu. Bisa jadi anak perempuan yang ngurus bapaknya, selangkah demi selangkah diantarnya bapaknya ke neraka karena tak menutup auratnya. Bisa Pak? Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tunaikan sesuai dengan Allah kasih, karena kita nggak tahu mana yang lebih punya manfaat bagi diri kita dari ahli waris kita itu. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berarti Pak Ustadz kalau gitu anak pasti dapat bagian Pak Ustadz. Anak perempuan, anak laki-laki, walaupun anak perempuan dapat 1, yang laki-laki dapat 2, pasti dapat Pak Ustadz. Pasti, kalau dia tidak melakukan hal yang memutuskan atau menghilangkan posisinya sebagai ahli waris. Apa itu? Misalnya membunuh pewaris. Jadi kalau ada orang pingin kali dapat warisan Pak, cekikkan ya bapaknya, itu nggak dapat warisan sama sekali itu. Sakit-sakit aja bapak, nggak mati-mati, cekikkan ya kan Pak, nggak dapat warisan dia. Kenapa? Dia pembunuh pewaris. Bahkan di dalam kitab fikih waris dikatakan seorang hakim nih Pak ya, hakim yang menghukumi hukuman mati bagi bapaknya sendiri, dia tak dapat warisan dari bapaknya. Misalnya kita ambil contoh gini Pak, ini jarang pula terjadi nih. Tah apa konflik di rumah itu, tah apa yang dilihat bapaknya, nggak tahu kita, tah selingkuh menantunya, kita kan nggak tahu Pak. Emosi dia bunuh menantunya tadi, pam, gitu dia bunuh, berarti itu menantunya, istri anaknya ya kan Pak. Diajukan ke pengadilan, anaknya marah, mana peduli dia dengan alasan kok dibunuh pula apaku. Bapaknya belum sempat ngasih alasan panjang, langsung ke pengadilan. Sampai di pengadilan disidang, anaknya pula yang nyidang. Walaupun dalam Islam sebenarnya nggak boleh, tapi rupanya dia maksakan, aku yang nyidang, palak dia sama bapaknya. Akhirnya diputuskannya, hukum kisos berlaku.
jatuhkan ya hukuman mati sama bapaknya. Maka ketika bapaknya meninggal dunia, saat itu dia tak berhak sedikit pun harta yang ditinggalkan bapaknya. Hilang kedudukannya sebagai ahli waris. Apalagi membunuh sengaja. Ini membunuh karena menegakkan keadilan pun tetap. Tapi kata ulama, kecuali seorang istri yang meninggal karena hamil, pelakunya suaminya. Ada kan Pak? Maaf nih ceritanya. Suaminya menikah dengan istrinya, kemudian hamil istrinya, pas melahirkan meninggal dunia. Maka itu tak masuk ke dalam pembahasan ini. Suaminya tetap dapat warisan dari almarhumah istrinya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pak Ustadz, saya ini menikah Pak Ustadz dengan kakek-kakek, ada juga sengaja biar dapat warisan dia. Kakek-kakek kaya, ya kan Pak? Supaya saya dapat warisan nih Pak Ustadz, saya nikah sama kakek-kakek itu. Nah ini pemirsa, ini kan YouTube nih Pak. Siapa yang nikah dengan suami yang kaya tua, pengen dapat harta warisannya, kalau dia yang menjadi penyebab kematian suaminya, gugur dia hak mendapat warisan. Misalnya pula suaminya udah tahu penyakit jantung, sengaja diledak-ledakinya balon pas ulang tahun. Ya kan Pak? Nah, biar mati kau cepat Bang, dalam hatinya, ya kan Pak? Dibeledak-ledakinya balon tadi, suaminya jantungan gara-gara dia. Hilang posisi jadi ahli waris. Jadi itu, kalau dia tidak membunuh, apalagi Pak Ustaz? Bahkan kalau di dalam KHI Pak, dia tidak menuntut bapaknya dengan hukuman berat. Kemudian yang berikutnya apa? Dia tidak seorang budak, dia merdeka. Kalau budak tidak berhak dapat warisan dari ayahnya karena dia tidak merdeka. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yang menghalanginya sebagai ahli waris yaitu wakhtilafuddin, yaitu perbedaan agama. Jadi kalau misalnya ahli waris tadi meninggal, pewaris tadi meninggal, ketika dia meninggal ada anaknya yang berbeda agama dengannya, walaupun sesudah bapaknya meninggal, dia masuk Islam, tetap tidak berhak dapat warisan. Meninggal bapaknya, ditengoknya apa orang nyolatkan, enak kali lah yang Islam ini kayak gini ya, aku masuk Islam lah, kata dia. Masuk dia ke Islam, dia tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena yang hubungan ini akan dilihat ketika pewaris meninggal dunia. Saat pewaris meninggal dunia, ada anaknya yang tidak Islam, disitulah letaknya dia nggak dapat warisan. Tapi anak-anaknya yang beragama Islam akan mendapatkan warisan baginya. Ini terang kali udah dari sana, Ustaz. Kurasa cukup lah ya Pak ya. Nggak enak juga aku ceramah kayak gini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Intinya apa? Harta yang ditinggalkan oleh almarhum ayah kita kah, mama kita kah, tunaikan dulu hal yang melekat padanya supaya apa? Aman mereka di alam sana. Kemudian sisanya bagilah sesuai dengan aturan syariat Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.